Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para teman-teman, para pemirsa, para pecinta, dan para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, kita bisa kembali lagi pada kajian kita. Terutama kajian kita kali ini ada pada edisi khusus menyambut bulan suci Ramadan, yang mana pada edisi khusus ini kita membahas tentang hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan seputar zakat, atau lebih dikenal dengan sebutan fiqhuz zakah. Yang mana sebagaimana telah kami sampaikan juga pada video sebelumnya, kajian kita tentang fiqhuz zakah ini kita berpijak, kita berpegang pada keterangan-keterangan yang disebutkan di dalam kitab Umdatus Salik, dan juga kami ambilkan dari beberapa syarah-syarah kitab Umdatus Salik atau dari beberapa kitab-kitab yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang mengkaji dan menyimak kajian ini bisa mendapatkan keberkahan dari penulis kitab Umdatus Salik itu sendiri, begitu juga mendapatkan keberkahan dari kitab Umdatus Salik itu sendiri, yaitu beliau Syekh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu pada dawuh beliau, pada ibarat yang disebutkan di dalam kitab Umdatus Salik. Beliau Syekh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri menyatakan, walau husiba maluhu au suriko au do'a au waqa'a fil bahri au kana lahu dainun ala mumatilin fa in qadara alaihi ba'da dzalika lazimahu zakatu ma madha wa illa falah. Yang artinya, seandainya ada orang yang hartanya itu digosok, hartanya ini dibawa sama orang lain, hartanya itu pada kekuasaan orang lain, itu namanya digosok. Ausuriko, atau hartanya itu dicuri orang. Dia sebenarnya punya harta yang banyak, dan harta banyaknya ini sudah mencapai nisab, ya, sudah nisab, sudah, dan haulnya sudah, tapi kondisinya sedang dicuri sama orang. Entah di mana, siapa, belum tahu, dan juga belum bisa diambil. Ya, suriko. Al-do'a, atau dia punya harta, tapi hartanya ini hilang. Kalau orang Jawa bilang ketelesun, belum ketemu, lupa, ditaruh di mana. Saking banyaknya harta, mungkin sampai dia itu lupa naruh hartanya sendiri di mana. Doa. Ya. Atau waqa'a fil bahri. Hartanya ini tercebur di laut, tercebur di telaga, tercebur di sungai, tercebur di bendungan misalkan, dan belum berhasil diselamatkan, belum berhasil diangkat ke permukaan air, belum berhasil. Au kana lahu dainun ala mumatilin, atau dia punya harta, tapi hartanya ini sedang dihutang oleh pihak lain. Dia punya harta yang hartanya sudah mencapai nisab, dan sudah 1 tahun sebenarnya, ya. Tapi harta yang sudah mencapai nisab ini sedang dihutang oleh pihak lain, sehingga harta yang tersisa dengan dirinya itu belum mencapai nisab. Kalau seandainya orang yang berhutang ini melunasi hartanya, melunasi hutangnya, maka total semuanya sudah bisa mencapai nisab, bahkan lebih. Orang yang seperti ini, misalkan kondisi seperti ini, bagaimana ketentuan tentang masalah kewajiban zakat? Beliau Syekh Ibnu Naqib Al-Misri menyatakan, fa'in qadara alaihi ba'da dzalika, jika seandainya pemilik harta ini bisa mengkondisikan supaya harta yang sedang digosok, harta yang sedang dicuri, harta yang sedang hilang, harta yang sedang tercebur di dalam sungai, di laut, atau di bendungan, atau apa saja, atau harta yang sedang dihutang oleh pihak lain ini bisa dikondisikan untuk kembali kepada dia dan berada pada genggamannya lagi, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Lazimahu zakatu ma madha. Dia wajib untuk menunaikan zakat. Begitu juga jika seandainya ini sudah lewat dari 1 tahun, maka tahun-tahun yang berikutnya wajib untuk diqadha zakatnya. Ini wajib hukumnya. Jika memang dia mampu untuk mengkondisikan supaya hartanya ini bisa kembali pada genggamannya, bisa kembali pada kekuasaannya, bisa kembali kepada tangannya lagi.
Namun jika seandainya tidak, jika seandainya saja hartanya ini sulit untuk ditarik, hartanya sulit untuk dikembalikan kepada dirinya, harta itu terus-terusan dibawa sama orang lain, dibawa oleh orang yang menggosok, dibawa oleh orang yang mencuri, dibawa oleh orang yang sedang berhutang, masih terpendam di lautan, belum berhasil dikeluarkan sampai beberapa tahun, misalkan seperti itu. Fala, maka orang yang seperti ini tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Secara hukum fikih, seperti demikianlah ketentuannya. Sehingga kalau misalkan ada orang, dia seorang pengusaha misalkan, yang dari harta usahanya ini seandainya ditotal semuanya mencapai nisab, bahkan lebih, berlipat-lipat dari nisabnya zakat, misalkan seperti itu. Namun ternyata uangnya ini kondisinya sedang dihutang oleh pengusaha yang lain, dipakai sebagai modal untuk usaha yang lain, dihutang oleh pihak-pihak yang lain, dihutang oleh keluarganya, dihutang oleh temannya, dihutang oleh tetangganya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini secara hukum masih belum wajib untuk melaksanakan zakat, jika memang harta yang ada pada tangannya tidak mencapai nisab. Baru nanti ketika harta ini sudah bisa dikondisikan berada pada tangannya, bisa dikondisikan sudah ada pada genggamannya, maka dia baru wajib untuk mengeluarkan zakat. Jika seandainya sudah lewat beberapa tahun, maka wajib juga untuk mengeluarkan zakat pada waktu-waktu yang telah berlalu, sehingga hukumnya adalah qadha. Dia wajib untuk mengqadha zakatnya. Secara hukum memang seperti demikian. Namun, dari praktek sehari-hari yang ada, kita banyak melihat para guru yang seandainya beliau ini memiliki harta, lalu hartanya sedang dihutang oleh orang lain, maka para guru itu mengambil jalur yang lebih hati-hati lagi. Walaupun hartanya ini sedang dibawa sama orang lain, dihutang atau mungkin sedang digosok, dan harta yang tersisa pada tangan beliaunya ini masih cukup untuk 2,5% dari total semuanya, maka beliau-beliau banyak yang tetap menunaikan zakat, sehingga seakan-akan harta yang sedang dihutang ini dianggap ada bersama dia. Sehingga dari situ banyak kita lihat para guru-guru kita, kiai-kiai kita, masyayikh-masyayikh kita, yang kondisinya seperti itu, hartanya bukan malah semakin habis, justru malah hartanya semakin berkembang, hartanya semakin barokah, karena sudah dizakati. Sehingga nanti ketika hartanya kembali, tidak perlu mengqadha lagi. Nah, ini mungkin suatu qudwah, ini merupakan suatu contoh dari para guru-guru kita, sehingga walaupun hartanya itu sedang dihutang oleh orang lain, beliau tetap melaksanakan zakat, karena harta yang sedang berada pada tangannya cukup untuk hitungan 2,5% dari total harta semuanya, sehingga tetap dikeluarkan zakatnya. Ini penting bagi kita semuanya, walaupun secara hukum pada dasarnya tidak wajib, tapi secara ikhtiyat, secara jalur yang lebih hati-hati, memilih tetap mengeluarkan zakat, dengan harapan supaya harta yang bersama kita tetap menjadi harta-harta yang barokah, harta-harta yang melimpah membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang kita harapkan dari keberadaan harta-harta yang bersama kita. Mudah-mudahan dari kajian ini bisa memberikan kegamblangan pada kita semuanya. Dan barangkali mungkin ada hal-hal atau keterangan-keterangan yang kurang jelas, bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar, atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan harta kita dan kehidupan kita semuanya senantiasa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ketaatan-ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh rahmat, dan kita juga bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dicintai oleh beliau. Amin ya rabbal alamin.